Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bertemu lagi dalam mata kuliah otomasi sistem produksi. Dengan saya Pak Nanang. Minggu ini sudah masuk minggu kedua. Sebelum kita mulai kuliah, kita membaca dulu Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu, rezeki pada hari ini. Dan insya Allah semoga kita semua bisa memahami isi materi kuliah pada hari ini. Baik, ini jadi kalau kita bertemu biasanya mahasiswa salah satu dari kalian melafazkan ikrar 12 prinsip dasar UPI YPTK ini ya. Jadi pastikan kalian memahami, mengamalkan, dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas dengan berpandukan dengan 12 prinsip dasar UPI PTK ini. Nah, ini kultum singkat pada hari ini. Ini adalah tentang YOLO dan bocoran hari kiamat. Nah, YOLO ini adalah singkatan dari You Only Live Once. Nah, ya. Dan ini adalah budaya barat yang mereka percaya bahwa kita hanya hidup sekali di dunia ini saja dan tidak ada kehidupan setelah ini, atau mereka tidak percaya dengan hari akhirat dan akhirnya mereka habis-habisan mabuk-mabukan, dugem, sampai akhirnya mereka tersesat ya, karena mereka hanya percaya pada kehidupan di dunia ini saja. Dan akhirnya mereka stres sendiri, seperti orang ini ya, mabuk sendiri. Nah, ini adalah budaya barat ya. Jadi prinsipnya kita boleh mengambil kebaikan dari barat seperti ilmu dan teknologi, tapi jangan sampai kita juga mengambil budayanya. Kita sebagai orang Islam dan sebagai orang Timur, kita juga sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai budaya sendiri yang menurut agama Islam dan menurut Pancasila. Jangan sampai kita mengambil semua dari barat ya. Untuk teknologi dan ilmu bisa kita ambil, tapi dari segi budaya dan gaya hidup kita mempunyai budaya dan gaya hidup sendiri. Nah, tentang bocoran hari kiamat ini, nah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-An'am ayat 29, saya bacakan artinya saja dan saya ringkas saja ya. Ya, mereka berkata, nah ini setelah ditanya oleh Allah, mereka mengatakan hidup hanyalah kehidupan di dunia ini saja, ya. Dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Nah, ini adalah kepercayaan orang barat tadi ya, yang you live only once tadi. Mereka percaya bahwa hidup ini hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Ya. Kemudian, nah ini waktu hari kiamat ya. Jadi mereka disoal jawab oleh Allah. Nah, ini saya ringkas saja. Nanti untuk arti dan bacaan Arabnya yang lengkap, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, terus Allah berfirman, bukanlah kebangkitan ini benar. Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Karena itu, ya Allah berfirman, karena itu rasakanlah azab. Ini disebabkan kamu mengingkarinya. Ya, jadi sebenarnya bocoran hari kiamat ini sudah dijelaskan oleh Allah di surat Al-An'am, mulai dari ayat 29 tadi, terus ke 30, bahwa mereka yang percaya pada kehidupan yang sekali di dunia ini saja adalah salah. Dan hari kebangkitan atau hari akhirat ini benar. Dan mereka nanti pada waktu hari kiamat mengakuinya sendiri. Karena mereka tidak percaya, makanya Allah menyebutkan, rasakanlah azab ini. Nah ini maksudnya masuk api neraka disebabkan kamu mengingkarinya. Nah, ayat ke-31, Allah menjelaskan juga, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Sehingga apabila kiamat datang, mereka berkata dengan tiba-tiba,
Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Ya, jadi ini adalah peringatan dari Allah dan sebenarnya bocoran hari kiamat yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran, sehingga kita harus siap-siap ya untuk mempersiapkan hari kiamat ini dari sekarang. Dan jangan, tadi seperti saya sebut, jangan kita sampai menyerap budaya barat yang percaya tentang YOLO tadi. Kita sekali lagi kita mempunyai budaya sendiri, mempunyai agama sendiri. Kalau ilmu pengetahuan dan teknologi kita bisa mempelajarinya dari barat, tapi dari segi budaya, gaya hidup dan lain-lainnya kita mempunyai budaya dan gaya hidup sendiri ya. Baik, jadi ini juga ada belajar ya, saya ingatkan lagi pada mahasiswa semuanya supaya mematuhi ada belajar ini, supaya ilmu akan terserap ya, tanpa ada budaya, ada belajar ini, susah nanti masuk ilmu ya. Jadi kita harus mengamalkan adab ini dulu, baru nanti kita semua bisa menyerap ilmu yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi ini adalah yang akan kita bahas, ini masih masuk dalam pengantar otomasi ya. Ya, ini masih pengatur dalam otomasi. Nah, ini juga tentang sekarang kita masuk ke sistem pendukung manufaktur ya. Jadi sistem pendukung manufaktur ini fungsinya adalah bisnis, desain produk, perencanaan manufaktur dan kontrol manufaktur ya. Jadi intinya ini adalah pendukungnya ya, fungsi-fungsi ini adalah pendukungnya dan dijelaskan di sini ya. Nah, ini pendukungnya yang dimana tanpa dukungan ini manufaktur tidak bisa berjalan ya. Ini adalah sistem pendukung manufaktur. Kemudian, nah ini ada otomasi dalam sistem produksi. Jadi otomasi itu masuk dalam sistem manufaktur di pabrik, juga komputerisasi sebagai sistem pendukung manufaktur ya. Jadi ini adalah ada dua kategori ya, otomasi dalam sistem produksi. Selain seperti yang tadi saya sebutkan, ini juga adalah dua kategori otomasi dalam sistem produksi. Di sini juga komputer termasuk sistem pendukung manufaktur ya. Maksudnya ini adalah computer integrated manufacturing. Jadi semua alat dan peralatan di sini terhubung oleh komputer sehingga dia bisa dikontrol ya, dan lebih mudah informasi itu bertukar antar bagian ke bagian yang lain. Nah, ini adalah overall picture ya. Ini adalah gambaran overallnya tentang manufaktur yang terintegrasi oleh komputer. Ya, jadi ada production system dan ada computer integrated manufacturing. Ya. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Jadi saya harapkan juga mahasiswa sudah mulai belajar bahasa Inggris ya, pelan-pelan. Jadi ini adalah, karena saya sebutkan tadi, ini adalah fungsi komputer itu dan jaringannya untuk menghubungkan komponen-komponen ini ya. Jadi kalian sudah tahu dari panah-panah ini berarti mereka bisa berkomunikasi antar satu komponen ke komponen lain ya, atau antar bagian ke bagian lain. Dari pertama, dari manufacturing support system ini ke facilities, factory equipment, terus potential computerization application, and potential automation application. Ya, jadi ini adalah manufaktur yang terintegrasi oleh komputer. Nah, ini maksudnya adalah semua bagian yang ada di pabrik, ya, semua bagian yang ada di pabrik yang dihubungkan oleh jaringan dan dikontrol oleh komputer. Nah, ini adalah sistem manufaktur otomatis. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam manufaktur otomatis ya. Contoh-contohnya ini seperti peralatan mesin otomatis, sistem perakitan otomatis, robot industri, penanganan material, dan sistem inspeksi otomatis. Jadi yang saya sebutkan minggu kemarin juga bahwa otomatisasi atau otomatis ini adalah
pekerjaan yang dilakukan tanpa bantuan manusia ya. Jadi ini menggunakan sensor yang sangat penting untuk mendeteksi pergerakan cahaya ya, supaya apa yang dilakukan oleh si mesin ini bisa bergerak sendiri ya, tanpa bantuan langsung oleh manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana sistem manufaktur otomatis itu dipakai. Kemudian kita masuk pada 3 tipe dasar otomatisasi ya. Nah, otomasi tetap, terus yang dapat diprogram, dan otomasi yang fleksibel ya. Nah, ini otomasi tetap ini, mahasiswa semua tolong perhatikan ya, adalah otomasi yang dipakai untuk produksi dalam skala besar ya. Otomasi yang dipakai untuk produksi dalam skala besar seperti botol mineral ini ya, botol air mineral ini, pembotolan ya istilahnya kalau dalam bahasa manufaktur itu pembotolan atau dalam bahasa Inggrisnya itu bottling ya. Air mineral dimasukkan dalam botol. Nah, ini karena dia produksinya volumenya tingkat tinggi, makanya dia harus menggunakan otomasi tetap ya. Nah, sistem manufaktur di mana urutan operasi, pemrosesan, atau perakitan ditetapkan oleh konfigurasi peralatan. Ya, jadi alatnya ini sudah tetap, ya, sehingga dia memerlukan produksi yang tinggi dan kecepatannya harus tingkat tinggi, makanya dia menggunakan otomasi tetap. Kemudian, ini adalah fitur khasnya, cocok untuk jumlah produksi yang tinggi, contohnya seperti air mineral, ya, terus kemudian investasi awal yang tinggi. Nah, ini pembelian fasilitasnya tinggi ya, pembelian mesin dan peralatan otomatisasinya ini tinggi, tingkat produksi juga tinggi, relatif tidak fleksibel ya dalam mengakomodasi keragaman produk. Jadi ini biasanya dia hanya memproduksi ini bottling itu tadi ya, water bottling, air water mineral bottling atau pembotolan air mineral tadi ya. Jadi biasanya kalau satu otomasi tetap ini biasanya untuk satu produk saja. Nah, ini otomasi yang dapat diprogram. Nah, ini yang lebih agak fleksibel ya. Sistem manufaktur yang dirancang dengan kemampuan untuk mengubah urutan operasi untuk mengakomodasi konfigurasi produk yang berbeda ya. Ini adalah contohnya pada produksi mobil, di mana dia menggunakan sistem ini untuk contohnya pada bagian pengelasan ini ya. Jadi pengelasan mobil ini dia memerlukan sebuah pemrograman yang bisa mengakomodasi berbagai jenis mobil ya. Jadi contohnya misalnya Toyota, bisa Avanza, bisa Calya, bisa Innova ya. Jadi tipe produknya ini bisa fleksibel karena ada fasilitas pemrogramannya ini. Nah, ini fitur khasnya. Ya, ini yang paling penting di sini adalah dia bisa diprogram ya, dia bisa diprogram. Artinya dia bisa ditukar dengan berbagai macam konfigurasi untuk mengakomodasi beberapa tipe produk tadi ya. Nah, investasi di sini juga tinggi ya. Nah, ini karena harus membeli robot-robot ini dan juga ada bagian pemrogramannya juga ya yang harus dia kerjakan. Nah, jadi dari segi manpower ini juga memerlukan seorang yang skill-nya tinggi. Nah, ini yang lebih fleksibel, otomasi fleksibel. Ini adalah perpanjangan otomasi yang dapat diprogram, di mana sistem mampu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya tanpa kehilangan waktu di antara pekerjaan. Nah, ini yang paling fleksibel ya. Jadi dia lebih banyak tergantung pada jenis produknya ini ya. Nah, jadi mesin, robot di sini semuanya dia mengikuti jenis produk yang akan dia buat. Nah, ini cuman dia akhirnya fitur khasnya ini kalian bisa lihat semua. Nah, ini investasi juga tinggi untuk sistem rekayasa, produksi terus-menerus dari campuran variabel produk. Tingkat produksinya sedang ya, ini tidak bisa tinggi karena dia harus menyesuaikan dengan berbagai jenis produk.
fleksibilitas untuk menangani berbagai produk lunak ya. Jadi maksudnya di sini ada softwarenya ya produk lunak ini. Jadi selain hardware, dia juga bisa menginstal berbagai macam software di dalam produk itu ya. Ya, ini adalah perbandingan jenis ketiga otomatisasi ya. 3 jenis otomatisasi tadi kita bandingkan. Nah, ini dari segi production quantity atau output dia, fixed automation ini yang paling tinggi. Nah, ini mungkin produksi dalam 1 tahun ini ya. Ya, dari produksi dalam 1 tahun, dia rata-ratanya 1 juta per 1 tahun ya. Dan fixed automation tadi ya, yang tetap, otomasi tetap tadi, karena dia seperti contohnya tadi memproduksi satu jenis produk saja, seperti bottling air mineral tadi. Nah, ini terus kemudian diikuti oleh flexible automation dari segi production quantity. Ya, dia dalam rata-rata 10.000. Terus kemudian yang terakhir adalah programmable automation. Ya, kisarannya rata-ratanya 100 saja ya per tahunnya. Tapi dari segi product variety, ya, yang programmable automation ini yang paling banyak ya. Jadi dia bisa variasi jenis-jenis produknya. Paling banyak variasinya. Yang kedua diikuti oleh flexible automation. Dan yang terakhir yang paling sedikit produk variety-nya atau variasi produknya adalah fixed automation ya. Jadi ini adalah perbandingan untuk 3 jenis otomatisasi tadi. Nah, terus kemudian ini adalah sistem pendukung manufaktur terkomputerisasi. Intinya ini adalah dari segi sistem pendukung manufaktur untuk mengurangi jumlah upaya manual ya, yang jelas ini ya. Kalau sudah terkomputerisasi, otomatis dia akan mengurangi pekerjaan yang manual. Terus mengintegrasi desain berbantuan komputer atau CAD dan manufaktur berbantuan komputer. Juga CIM mencakup ini ya, CIM ini adalah maksudnya Computer Integrated Manufacturing tadi ya, atau sistem yang sudah terintegrasi sistem komputerisasi yang sudah terintegrasi. Computer Integrated Manufacturing mencakup CAD dan CAM. CAD ini adalah Computer Aided Design, CAM ini adalah Computer Aided Manufacturing ya. Jadi menggunakan komputer untuk desain dan menggunakan komputer juga untuk memproduksi atau menggunakan komputer untuk manufacturing. Nah, ini adalah pertanyaan besar bagi mahasiswa. Apa kira-kira alasan untuk otomatisasi? Ya, silahkan kalian bisa jawab. Nah, ini untuk sekedar kuis di kelas ya biasanya. Kira-kira apa? Saya biasanya akan menanyakan kepada beberapa mahasiswa alasan untuk mengotomatisasi ya. Nah, jadi jawabannya di slide berikutnya ya. Nah, ini ada 9. Nah, nanti kalian bisa memperhatikan sendiri. Contohnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi biaya, dan lain ini ya. Terus kemudian mengurangi dampak pengurangan tenaga kerja, mengurangi atau menghapus tugas manual, dan lain-lainnya. Ini adalah alasan untuk mengotomatisasi. Jadi apakah sistem kerja manual masih dipakai ya? Apakah ada tempat untuk tenaga kerja manual dalam sistem produksi modern? Jawabannya masih iya ya. Yang pertama adalah untuk tenaga kerja manual dalam operasi pabrik ya. Kadang-kadang kita perlu teknisi ya, terus kemudian operator ya. Ini dalam operasi pabrik. Jadi berarti teknisi itu biasanya dia yang akan melakukan servis. Nah, operator ini biasanya dia yang akan memprogram atau programmer ya. Jadi masih dipakai juga tenaga kerja dalam sistem pendukung manufaktur yang tadi kebanyakan dikontrol oleh komputer sehingga masih banyak memerlukan orang ya untuk mengoperasikan komputer tadi. Ini adalah jangan khawatir, jadi mahasiswa nanti kalau lulus tetap masih ada pekerjaan ya. Cuma nanti harus siap-siap saja untuk lebih skill ya, lebih skillful.
karena pekerjaan yang berbahaya dan manual yang bisa digantikan oleh sistem otomatisasi. Jadi tugas kalian semua adalah supaya menjadi lulusan yang lebih skillful, lebih kompeten, dan juga mempunyai karakter. Nah, ini adalah untuk tren jangka panjang ke arah penggunaan sistem otomatisasi untuk yang lebih besar untuk menggantikan tenaga kerja manual ya. Jadi ini juga kerja manual memang masih bisa dipakai. Contoh-contohnya ini, beberapa negara memiliki tingkat tenaga kerja yang sangat rendah, otomatisasi tidak dapat dibenarkan ya. Jadi kalau negara tersebut mempunyai populasi yang banyak ya, seperti Indonesia, ya Bangladesh contohnya itu ya. Jadi, otomatisasi mungkin agak kurang sesuai juga ya, karena kita harus menjaga kesejahteraan orangnya dulu ya, sebelum bisa digantikan ya. Jadi ini, kita harus juga mempertimbangkan populasi di negara tersebut. Tugas juga terlalu sulit secara teknologi untuk otomatisasi ya, contohnya ini misalnya merajut pakaian itu ya, merajut pakaian itu agak susah ya, atau merajut furniture, nah itu agak susah. Nah ini masih dikerjakan oleh tenaga kerja manual. Siklus hidup produk yang pendek, nah ini contohnya makanan ini ya, kalau siklus hidup produk ini contohnya makanan seperti memasak dan lain-lainnya itu tetap dikerjakan manual. Nah, ya, dan juga produk yang disesuaikan membutuhkan fleksibilitas manusia. Nah, ini seperti dekorasi ya, ini dekorasi ini dekorasi pengantin dan lain-lain itu masih tetap membutuhkan manusia, mengatasi naik turun permintaan. Nah, ini juga penting ya untuk kerja manual. Jadi kalau misalnya suatu produk turun permintaannya, kita bisa menukar dengan jenis produk lain ya, supaya tetap ada produksi ya di perusahaan kita, mengurangi resiko kegagalan produk. Jadi kalau sudah otomatisasi biasanya agak susah ya menukar produknya. Ya, jadi kalau produknya tidak ada permintaan lagi atau misalnya produk itu gagal di pasaran dan sehingga konsumen tidak mau membeli lagi. Nah, kalau sudah diotomatisasi secara langsung investasi tadi karena sudah tinggi, nah ini perusahaan bisa mengalami kerugian ya. Jadi ini kalau tenaga kerja manual biasanya untuk mengurangi resiko kegagalan produk juga. Nah, ini masih banyak lagi, nanti kalian bisa mendalami sendiri ya, desainer produk, insinyur manufaktur, pemeliharaan peralatan, pemrograman, pekerjaan proyek rekayasa, manajemen tanaman. Nah, ini adalah juga contoh-contoh yang masih dikerjakan secara manual. Nah, prinsip dan strategi otomatisasi ini kita menggunakan yang namanya prinsip USA ya. U ini adalah understand the existing process atau memahami proses yang ada, melakukan analisa, masukan, keluaran. Nah, ini maksudnya kalau kita mau menukarnya ya, mau menukar suatu pekerjaan atau pabrik itu masih manual, kita mau mengganti kerja dengan otomatisasi, ini menggunakan prinsip USA ini. U is understand, S is simplify, sederhanakan prosesnya, kurangi langkah dan gerakan yang tidak perlu. Terus automate the process, otomatiskan prosesnya. Ada 10 strategi untuk sistem otomatisasi dan produksi. Dan strategi migrasi otomatisasi. Nah, ini akan kita bahas di kuliah berikutnya ya. Nah, ini adalah tugas mahasiswa semuanya, pembagian tugas kelompok untuk tugas. Jadi nanti mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri dari maksimum 4 orang ya. Jadi nanti akan saya bagi, pastikan nanti pembagian kelompoknya diperhatikan ya. Nah, ini adalah tugas satunya, ini tugas kelompok, buatlah mind mapping dalam kertas double folio. Jadi ini dikumpulkan waktu kuliah minggu depan dan siap-siap untuk presentasi di depan kelas ya. Jadi tugas satu ini, tugas kelompok ini dan soalnya adalah mind mapping tentang ringkasan kuliah minggu pertama ya. Pastikan kalian bisa mengakses kuliah minggu pertama ini
atau kuliah week 1 ini di Google Classroom dan ringkasan kuliah minggu kedua yang ringkasan kuliah ini ya. Dan ambil poin-poin yang paling penting menurut Anda dan masukkan dalam mind mapping. Nah, ini adalah mind mapping contohnya. Ini adalah contoh ya, jangan ditiru. Mind mapping atau peta pikiran ini supaya pelajaran mudah untuk diingat ya. Jadi contohnya OSP ini kita bisa translatekan atau kita terjemahkan dalam mind mapping ya supaya mahasiswa ini bisa lebih mengingat. OSP ini terdiri dari otomasi yang pekerjaan tanpa bantuan manusia, terus sistem terdiri beberapa peralatan dan mesin yang terhubung, dan produksi, cara menghasilkan produk. Nah, ini adalah tentang mata kuliah kita ya, otomasi sistem produksi. Nah, ini sudah kita mind mapping, jadi mind mappingnya seperti ini, sehingga mudah diingat waktu kita belajar. Nah, ini contoh kalau kalian menggunakan double folio ya, jadi double folionya dibuka, terus kalian tulis di tengah-tengahnya ini, supaya jelas, terutama jelas waktu presentasi ya. Nah, jadi waktu presentasi di kelas seperti ini, ada 2 orang yang memegang, terus ada 2 orang lagi yang bisa mempresentasikannya, ya. Nah, siap-siap ya, nanti ada kelompok yang ditunjuk untuk presentasi di depan kelas, ya. Jadi, siap-siap supaya tulisannya dan mind mapping-nya jelas ya, sehingga terbaca, sehingga ada 2 kawan yang memegang, ada 2 kawan yang menjelaskan. Nah, jadi sekian untuk kuliah kita pada minggu kedua OSP ini. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu, doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.